Bagimu negeri, jiwa raga kami. Wah, lirik, simbolik, tapi ekspresif. Jadi simbolik, ekspresif itu, lirik itu simbolik tapi tegas, jelas. Jelasnya jelas. Tidak simbolik lagi. Hidup kita untuk membela negeri kita. Negeri kita. Bung, wah ini ada fenomena seni. Wah Bung, lukisan. SBY Bung melukis. Melukis. Warnanya ya warna biru. Disebut kalau ini puisi Bung, lukisan SBY ini kalau puisi, itu puisi terang. Puisi terang itu tidak ada simbolisme. Tidak ada simbolisme, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu yang menggambarkan fenomena secara simbolik. Puisi terang, ya terang benderang. Samalah, Bung, dengan puisinya para pejabat. Barangkali pejabat Orde Baru dulu seneng buat puisi. Wah, puisi. Tapi puisinya pejabat itu ya puisi, tapi sebenarnya tidak memberi kita suatu makna. Kalau para penyair yang beneran itu kalau nulis puisi itu kategorinya puisi gelap. Puisi gelap itu ekspresinya sangat simbolik. Puisi gelap itu tidak menyatakan dengan kata-kata yang begitu blak-blakan. Tidak, Bung. Tidak mengatakan itu. Ya, kalau kita mau ambil begitu banyak contoh, ini bukan momen membahas puisi sehingga saya tidak usah memberikan contoh puisi gelap. Tapi puisi terang sudah kita sampaikan karena kita berhadapan dengan seni lukis. Apakah itu termasuk seni yang begitu itu kategorinya seni juga atau tidak? Tapi intinya kalau lukisan SBY itu dikasih dikasih gambaran tentang isinya. Isinya itu protes. No justice. No justice. No justice itu apa, Bung? Beliau menggambarkan seperti itu. No justice. Ada satu lagi. No peace. No justice. No peace. Kalau lukisannya para pelukis, kata-kata itu tidak perlu. Lukisannya para pelukis itu simbolik. Kalau sesuatu simbolik ya tidak usah dikatakan lah. Kalau sesuatu yang simbolik, nggak perlu ada no justice. Tidak perlu ada no peace. Peace dan justice bagi SBY itu sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada gimana, Bung? Berani-beranian menyatakan ekspresi seperti itu. Di dunia ini banyak orang yang lebih tahu tentang lukisan. Saya memiliki kemewahan pernah mempelajari secara spesifik lukisan. Membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun. Dan saya disupport oleh kawan-kawan pelukis dengan buku-buku beraneka macam. Termasuk barangkali yang terbanyak itu Bung Nasirun.
Nah, lukisan SBY yang diberi nama No Justice No Peace, itu kalau kategorinya puisi yaitu pamflet. Puisi pamflet itu di bawahnya kategori pamfletnya Rendra. Pamflet-pamfletnya Rendra, ekspresi seni, ekspresi poetik dalam liriknya itu tegas, jelas, terang, tegas, jelas, terang. Lirik poetik. Kalau ini ya kayak ini, Bung, kayak lukisan di tembok, kayak grafiti, orek-orekan itu loh, Bung, oret-oretan di bawah jembatan, oret-oretan di tembok kantor, oret-oretan di dalam WC, di luar WC, di berbagai tempat lah itu. Kayak karya anak-anak muda itu yang terampil mengekspresikan perasaan, keinginannya dalam oret-oretan, grafiti. Ya grafiti, ya oret-oretan itu. Apakah itu tidak punya makna? Oh, ada maknanya, makna protes. SBY No Peace No Justice ya protes. Tapi mari kita cek, Bung. Di dalam situasi ini 80%, 85 bahkan rakyat Indonesia puas dengan pelayanan, dengan kerja pemerintah, dengan baktinya pemerintah kepada rakyat. Artinya pemerintah Jokowi, itu Presiden Jokowi, delivering pesan konstitusi, deliver. Level of delivery itu 85%, Bung. Dan perhatikan SBY di masa dekat-dekat akhir jabatan itu cuma 30. Mari kita bikin perbandingan. 85 dibanding 30 itu keren mana ya, Bung? Apa keren yang 30? Sehingga anaknya sering rindu SBY, merindukan 30%. Dan sekarang ini SBY membuat judgement no peace, no justice. Oh, no justice, no peace. Tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian. Itu ekspresi kemutlakan. Justice itu justice yang mutlak, yang diminta SBY. Mutlak seperti justice di surga loka. Yang itu tidak ada, Bung, di muka bumi. Keadilan surgawi itu tidak ada di muka bumi. Di muka bumi ini, kalau pemerintah delivering kerjanya dan dirasakan 85% rakyat, itu no justice dalam pengertian apa yang diminta SBY? Justice dalam bahasa langit. Apa dia sendiri bisa melakukan itu, Bung? Apa dia sendiri bisa? Andai kata saya tidak pro Presiden Jokowi, saya tetap akan mengatakan ini. Karena ini suatu unfair criticism. Kalau kita sendiri tidak bisa, ya nggak usah banyak ngomong lah, nangislah, keluh kesahlah. Capek lu, Bung, memperhatikan tingkah laku SBY ketika jadi presiden, kita yang melindungi dia. Saya mau ditembak. Belakangan itu bilang, tidak berhakkah saya hidup di tanah air saya sendiri. Capek, Bung. Kita berharap pemimpin itu, sekali pemimpin, sudah lewat masa jabatannya, masih tetap memperlihatkan kepemimpinan. Kepemimpinan has always been taking the lead all the time. Kagak, biarpun kayak ini, take the lead. Memberi teladan. Jangan nangis melulu. Sesudah tidak memimpin, masih nangis melulu. Tidak berhakkah saya tinggal di negeri saya sendiri. Capek, Bung, jadi rakyat yang memiliki komitmen kerakyatan. Memiliki komitmen kerakyatan. Lu capek sekali mengikuti SBY.
Saya ini berharap lah, dan begitu banyak orang berharap SBY itu tentram lah, ngelukis-ngelukis aja. Gak usah berpretensi ini dan itu. No justice. Justice seperti apa? Kalau rakyat 85% jumlahnya menerima keadaan ini. Nah itu. No peace, no justice, no peace. Peace dalam urusan apa, Bung? Dalam urusan apa? Peaceful itu di mana, Bung, tempatnya? Sini. Di sini. Kalau jiwa kita sendiri memiliki suatu peacefulness, maka the world, the wide world, ya peace. Tapi karena diri kita sendiri itu penuh rongrongan, penuh kecemasan, penuh rasa risih. Nanti begini, nanti begini. Dulu saya melakukan tindakan begini, pemerintah sekarang jangan. Dulu saya culas, pemerintah jangan culas. Rasa risih suwe ora ditili, yo mas, yo ben. Wah itu Bung, itu gending rujak jeruk namanya. Para sinden dan para pradangga. Ngendang lah yang sitor kalau rupa nyanyi yang begitu, karena ya hati mereka itu penuh dengan rasa damai, maka dunia terlihat damai. Jiwa kita penuh justice, maka kita melihat dunia keseluruhan ya. Jiwa kita di dalam sini penuh justice, di luar itu ekspresi dari justice. Tapi karena kita penuh injustice, kita penuh suasana yang penuh ancaman, full with threat. Risau, cemas. Ya dunia yang dianggap sebagai risau dan cemas itu. Ekspresi lukisan, ekspresi jiwa. Ya itulah ekspresi SBY. Ini dalil, Bung. Dalil seorang pelukis besar bernama Soedjojono. Soedjojono bilang, lukisan itu jiwa katon. Jiwa katon itu apa, Bung? Ya jiwanya SBY penuh injustice. Penuh ancaman, no peaceful. No peace, no justice. Dalam jiwa ini tidak ada peace, tidak ada justice, maka lahirlah lukisan yang seperti itu. Lukisan itu gambaran dirinya sendiri, gambaran jiwanya sendiri. Bung, begitu keadaan sebenarnya. Dia mau nyindir orang, yuk keliru, Bung. Itu Soedjojono, jiwa katon, ya jiwamu. Jiwamu katon, nampak jiwanya sendiri yang nampak di luar, nampak dalam ketidakadilan, ketidakadilan, no justice, no peace. Itu penuh ancaman. Itu dia. Kalau muridnya Soedjojono namanya Nasar. Nasar itu orang Minang, tapi dia berbicara seperti orang Jawa, Bung. Lukisan itu kemenyatuan antara jiwa pelukis dan lukisannya. Kemenyatuan. Bahwa pelukis-pelukis Jawa tidak ada yang berbicara tentang itu. Macam manunggaling kawula Gusti. Kalau Nasar kemenyatuan, ya begitu, Bung. Ya, jiwanya SBY tidak menyatu dengan keadaan. Keadaan baik dianggap tidak baik, keadaan aman dianggap tidak aman, keadaan peaceful tidak dianggap peaceful. Karena dirinya dalamnya SBY, Bung. Begitulah orang memberi arti pada lukisan. Dan saya bukan pelukis. Saya tukang bicara, esais. Tapi saya mengerti lirik, saya mengerti lukisan, dan SBY menelanjangi dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri. Salam, Bung, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sesekali perlu kita membahas
gaya-gaya seninya orang-orang yang tidak terlalu mendalam. Tidak mendalam. Salam, terima kasih, Bung.